모함하고 위협했소. 꼭 돌아오겠다고. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Check-in Hanyang yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Setelah Menteri Perang kehilangan nyawanya, para pengawal kerajaan langsung pergi ke rumahnya untuk mencari tahu dan juga beberapa bukti. Ternyata ditemukan bahwa ada jejak sepatu dan juga manik-manik kerajaan milik dari Eunho ataupun Pangeran Muyong. Kabar tentang Menteri Perang itu kehilangan nyawanya sampailah ke telinga raja. Dan buku besarnya nggak mereka dapatkan sama sekali. By the way, ternyata ini pengawal dari Menteri Perang itu adalah orang yang disuruh sama Pak Chon untuk menghabisi nyawa Menteri Perang. Hal itu dilakukan untuk mengambil buku besar yang sekarang itu ada sama menteri dan udah ada sama dia. Dan ternyata setelah dia baca-baca nih kan, dia curiga bahwa ada yang aneh dengan buku besar itu. Ternyata itu adalah buku besar hasil replika yang ternyata dibuat sama Hong Duk-soo. Karena yang aslinya itu masih ada sama Duk-soo. Dari sinilah bahwa Pak Chon itu tahu kalau misalkan Duk-soo merencanakan semua ini. Gak lama setelah itu Duk-soo datang menemuin dia dan Duk-soo masih mencoba nih untuk bekerja sama dengan Pak Chon, sehingga Pak Chon itu nggak curiga sama Duk-soo. Ditambah lagi kan Duk-soo itu memberikan buku besar itu kepada Pak Chon. Jadi ya dia anggap kalau misalkan Duk-soo itu masih berada dalam kubunya dia, dan bahkan dia juga menyuruh Duk-soo untuk menikah sama anaknya. 내 아들과 혼인해라. Katanya sih biar dia bisa lebih percaya sama Duk-soo, dan ternyata percakapan itu didengarkan sama Chun Junhwa. 한양 사내 놈들은 다 이렇게 By the way, serikat Uiju yang sudah sampai di Yeongchunro, mereka memesan kamar VIP. Cuma nggak dikasih sama Gosura. Kata Gosura untuk memesan kamar itu, ya mereka perlu izin dari kepala penginapan yang sekarang itu diketuain sama Chun Junhwa. By the way, di sana juga ada Puan Sol. Dan akhirnya Junhwa datang, dia bilang ya sudah kasih aja. Dan dia sempat melihat ke arah Puan Sol, cuma dia menghiraukan mungkin dia salah lihat gitu loh. Terus Junhwa bilang sama Duk-soo untuk jawaban apakah dia setuju nikah dengan Junhwa atau enggak, ya udah itu simpan aja dulu. Tapi Duk-soo bilang dia nggak akan mau dan dia juga nggak butuh bantuan dari seorang Chun Junhwa. Nah karena Junhwa memaksa, untung aja pada saat itu ada Eunho datang dan kata Duk-soo bahwa dia pengen berbicara empat mata dengan Eunho. Jadinya dia meminta Junhwa untuk ya mending lu pergi aja dulu deh gitu. Akhirnya Junhwa walaupun berat hati dia pergi meninggalkan Eunho dan juga Hong Duk-soo. Nah ternyata Duk-soo itu bilang sama Eunho bahwa dia sudah memberikan buku besar itu kepada Pak Chon. Dan dia targetnya adalah Pak Chon selanjutnya yang bakal dia habisin nyawanya. Walaupun Eunho bilang sama Duk-soo untuk jangan ngotorin tangannya lagi, tapi Duk-soo bilang semua udah terlanjur dan dia bakal tetap menjalankan rencananya. Sementara itu Chon Bang-jun masih membuka-buka lagi nih catatan yang dia buat di buku besar tersebut. Karena sebelumnya itu kan sebenarnya dia itu nggak benci-benci banget sama ayahnya Duk-soo. Dia pengen mengabarkan tentang hal besar yang terjadi di kerajaan. Tapi ketika dia datang ke rumahnya Duk-soo, dia mendapatkan bahwa ayah Duk-soo itu menghilang dengan membawa buku besar itu. Makanya dia marah banget dan meminta untuk dicari di mana keberadaan dari ayah Duk-soo. Dan ketika dia mendapatkan bahwa salah satu pengawalnya itu meninggoy gara-gara terkena kunci ayahnya Duk-soo, disinilah dia semakin marah kepada ayah Duk-soo. Makanya setelah itu dia cari dan ketika dia jumpa, dia melihat Puan Sol itu seakan-akan berkhianat dengan ayahnya Duk-soo yang sebenarnya direncanakan ayahnya Duk-soo agar Puan Sol ini bisa menjaga anaknya. Jadinya setelah itulah dikira sama Pak Chon kalau misalkan Puan Sol itu beneran berkhianat dan dia suruh untuk mencari keberadaan Hong Duk-soo. Nah sampai saat itulah dia selalu dendam kepada ayahnya Hong Duk-soo karena nggak percaya sama dia. 너도 잘 있었어? 몇 명 성님? Terus kan anggota dari serikat Huiju itu bertanya di mana si Myung-ho, kok nggak pernah kelihatan ya kan? Nah mereka mendatangilah ke kediamannya Myung-ho dan mendapati kondisi Myung-ho tuh udah kayak gini. Marahlah mereka. 이게 뭐 하는 짓입니까, 손님? 너래 뭔데?
Mereka bertanya kepada Gosura apa yang terjadi dan siapa yang melakukan itu kepada Myung-ho. Gosura bilang dia yang melakukannya karena dia kan harus melindungi Chun Junhwa. Nah tapi karena Gosura itu dipukul, akhirnya Junhwa itu datang dan ngebelain Gosura. Dan dia bilang bahwa bukan Gosura tapi dialah yang sudah melakukan itu kepada Myung-ho. Oh, si Serikat Uiju langsung bilang dong, ini berarti kamu itu menyalakan genderang perang. Oke, kalau misalkan emang kayak gitu, mereka bakal melaporkan bahwa yang melakukan kepada Myung-ho itu adalah Chun Junhwa. Dan Myung-ho si kampret ini dia bilang sama maknya bahwa dia nggak pernah sama sekali dari dulu memukul orang lain. Padahal ketika dia di Yongchunru, dialah yang paling sering ngebully orang lain. Dan ibunya bilang bahwa mereka bakal ngebalaskan dendam tersebut. Merengek pula lah si Myung-ho ini, padahal dia duluan yang mulai ya kan. Dan akhirnya Pak Chon tahu kalau misalkan Serikat Uiju itu datang ke sana. Dia penasaran apa tujuan mereka. Dan di saat yang bersamaan, Duksu juga datang karena ada hal yang harus dia sampaikan kepada Pak Chon. Cuma Pak Chon bilang, entar aja deh, dia ada urusan sebentar. Nah, kesempatan itulah digunakan sama Duksu untuk melepaskan hewan berbahaya di kamarnya Pak Chon untuk menghabisi nyawa Pak Chon yang dia ambil dari dapur Yongchunru. By the way, Pak Chon langsung datang menemuin ibunya Myung-ho dan dia bilang bahwa itu semua ada kesalahpahaman yang ternyata dia juga kan sempat menyuruh ibunya Myung-ho ini, Serikat Uiju, untuk menghabisi nyawa Puan Sol. Tapi ketika Puan Sol datang ke sana, Puan Sol mencoba bernegosiasi dengan ibunya Myung-ho sehingga mereka membuat rencana untuk berkhianat kepada si Chon Bang-ju kampret ini. Terus kan Eunho mengajak Duksu untuk bertemu dengan seseorang. Dan Duksu seneng banget karena ternyata orang yang bakal dia temuin itu adalah Puan Sol. Karena udah selama itu mereka nggak jumpa. Dan dia juga seneng Duksu baik-baik aja dan juga Puan Sol juga baik-baik aja. Nah Duksu mengatakan bahwa dia bakal membuat sebuah rencana besar. Tapi Puan Sol bilang, udahlah Duksu, jangan sampai dendamnya itu menguasai dirinya sehingga dia membuat hal yang nanti membuat dia tuh menyesal, sama seperti yang dikatakan oleh Duksu kepada dia gitu loh. Terus Puan Sol juga bilang bahwa dia memiliki sebuah rencana yang bakal besar banget dan dia bakal melakukan semua itu untuk menyingkirkan orang-orang yang bersikap seperti Dakzal. Terus kalian tahu kan abangnya Eunho, Pangeran Unsong, yang terlihat bahwa dia itu kayak biasa aja, tapi ternyata selama ini dialah yang menyuruh salah satu pengawal kerajaan untuk memakai pedangnya Eunho untuk menghabisi nyawa orang yang di ibu kota kemarin. Dan dialah yang mengatur semuanya seakan-akan Eunho itu difitnah karena selama ini dia baik ke Eunho itu kayak cuma pura-pura aja. Padahal Eunho itu beneran kayak tulus dan baik banget sama dia. 아십니까? Terus kan Puan Sol memastikan perasaannya Eunho kepada Duksu. Karena Eunho bilang bahwa dia itu beneran suka sama Duksu dan juga cinta sama dia. Puan Sol berpesan, ya udah minta tolong jagain Duksu apapun yang terjadi. Nah, terus tiba-tiba Raja datang dong ke kediamannya Pak Chon. Dia menanyakan bagaimana tentang buku besar itu. Pak Chon bilang buku besarnya nggak ada ditemukan. Karena yang dia tahu ini adalah bukti yang menyatakan bahwa sepatu itu mirip dengan sepatu yang dipakai salah satu pengawal dari Raja. Akhirnya Raja keluar pulang dari sana dan dia bertemulah dengan Eunho dan juga Duksu. Raja marah banget melihat pemandangan tersebut. Lalu Eunho menjelaskan sama Duksu bahwa itu adalah ayahnya sang raja dan kayaknya pasti ada masalah di istana dan dia harus pergi. Tapi Duksu nggak memperbolehkannya karena dia ingat rencana dari Puan Sol yang kata Puan Sol itu rencana itu bisa membahayakan Eunho. Sementara itu di istana kerajaan sudah ada Pangeran Unsong, ibunya Myung-ho, dan juga Puan Sol yang bakal merencanakan rencana mereka bertiga. Intinya mereka itu bakal mengakhiri kekuasaan raja saat ini dan juga Yongchunru. Dan sebagai seorang pedagang, Serikat Uiju nggak mau dong kalau misalkan mereka rugi. Ya udah Puan Sol bilang dia bakal menyerahkan Yongchunru kepada Serikat Uiju. Hingga akhirnya mereka menemukan kesepakatan bersama. 나하고 떠나자. Hong Duksu mengajak Eunho untuk pergi bersama dia karena dia sudah memutuskan untuk tidak melakukan balas dendam lagi dan dia bilang bahwa dia itu udah merasa tenang ketika bersama dengan Eunho. Nah tiba-tiba pas Eunho udah setuju kan, datanglah pengawalnya dia bilang bahwa Pangeran Unsong itu pengen bertemu sama dia. Nggak dibolehin sama Duksu karena dia khawatir dengan keselamatan Eunho. Eunho bilang ya dia harus pergi mau gimana pun. Ya udah.
kata Duksu, yang penting Eunho harus berjanji kalau misalkan dia harus selamat dan juga mereka bertemu di dermaga. Dan Junhwa itu masih aja dipengaruhin sama ayahnya dan sekarang dia kasih pedang yang dia gunakan untuk menghabisi ayahnya Duksu. Tapi Junhwa ini kan nggak tahu, jadi ya udah dia terima aja itu pedang. Dan nggak untung aja Puan Sol itu bertemu sama Junhwa dan Junhwa bilang bahwa Puan Sol berani-berani lu datang ke sini setelah lu itu udah menghabisi nyawa ayahnya Duksu. Puan Sol langsung menjelaskan semuanya kepada Junhwa, bos. Semua itu salah paham. Karena yang menghabisi nyawa ayahnya Duksu sebenarnya adalah ya Pak Chon sendiri. By the way, Duksu sudah siap-siap untuk pergi ke dermaga dan dia berpamitan juga dengan Gosura yang kebetulan datang ke sana. Dan iya, Gosura juga harus melepaskan kepergian temannya itu karena itu sudah pilihan dari Hong Duksu. Terus kan pas Duksu sampai ke sana, dia itu ternyata dibantu sama Serikat Uiju dan mereka juga memberikan sebuah surat kalau misalkan Duksu sama Eunho sampai di sana mereka bakal aman gitu. Masalahnya sang raja udah mengutus orang untuk pergi menangkap Duksu. Terus kan Eunho sampailah dia ke kediaman Pangeran Unsong dan dia menjelaskan semuanya tentang kejadian 12 tahun yang lalu. Pangeran Unsong bilang, tenang aja, aku udah tahu semua itu, katanya. Dan untuk manik-manik yang didapatkan di kediaman Menteri Perang itu diberikan lagi sama Eunho. Dia bilang, ya biar Eunho itu nggak tertuduh karena dia percaya bahwa bukan Eunho lah yang melakukan hal itu. Cuma Eunho harus meninggalkan istana dan jangan kembali lagi. Eunho bilang, ya sudah, lalu pengawalnya dia memberikan dia kuda untuk Eunho berkendara biar lebih cepat sampai ke dermaga. Karena di situ tuh Duksu udah khawatir banget karena Eunho itu nggak datang-datang karena seharusnya itu kan mereka udah berangkat. Dan Eunho juga berharap dia sampai ke sana tepat waktu. Tapi udah ada orang yang mendatangin Hong Duksu yang disuruh sama ayahnya Eunho. Karena Eunho sampai di sana, dia itu udah nggak melihat Duksu, dia cuma menemukan tasnya Duksu tergeletak di sana. Dia khawatir bahwa terjadi sesuatu kepada Hong Duksu. Terus kan ketika Pak Chon lagi tidur, dia didatangi secara diam-diam sama pengawalnya dan seakan-akan pengawalnya itu bakal melakukan sesuatu kepada dirinya. Kira-kira apakah yang terjadi? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye.